Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita melakukan operasi pada binary tree ya. Kita akan melihat dua contoh di sini. Yang pertama adalah mencari nilai maksimal, yang kedua adalah searching. Kita mulai yang pertama dulu. Untuk mencari nilai maksimal ya, berbeda dengan cara kita mencari nilai maksimal di array atau linked list yang linear, kita bisa tinggal satu perulangan ya, terus dari kiri ke kanan for i in range, terus cari nilai terbesar. Nah, di sini agak beda karena lagi-lagi struktur data tree bentuknya hierarki atau non linear. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan rekursi. Idenya secara umum adalah seperti ini. Jadi hampir semua operasi ya yang kita lakukan pada tree itu idenya adalah dengan memodifikasi salah satu metode traversal yang sudah ada, yang tadi sudah kalian pelajari. Makanya kalian harus benar-benar paham bagaimana pre-order, in-order, post-order itu bekerja. Karena itu awal mulanya, gitu ya. Ini sama seperti ketika kalian belum paham pre-order, in-order, post-order, atau cara kerja rekursinya, itu sama seperti kalian tidak paham menggunakan for, perulangan, pada struktur data array. Jadi bayangkan kalian tidak paham pemakaian for ketika mau memanipulasi array, itu susahnya luar biasa. Dan itu sama ketika kalian mau memanipulasi atau melakukan operasi pada tree, binary tree khususnya, tapi kalau kalian tidak paham bagaimana rekursinya bekerja, itu juga akan sulit. Jadi jika tadi masih bingung, bisa diskusi dengan teman-temannya atau tonton video sebelumnya tadi. Oke, kita lihat bagaimana cara mencari nilai maksimal. Di sini saya tawarkan ada dua solusi, solusi 1 dan solusi 2. Dan kita akan lihat satu persatu apa bedanya, ya. Dan nanti saya akan juga ceritakan mana yang lebih bagus dalam beberapa kasus, ya. Jadi kita lihat yang solusi 1 dulu. Oke, ide dari solusi 1 adalah seperti ini. Jadi ini saya coba coret-coret. Kita kan punya binary tree, gitu ya. Ya, seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Nah, ide dari solusi yang pertama adalah kita untuk mencari nilai maksimal keseluruhan tree, yang kita lakukan adalah kita cari nilai maksimal sisi kiri, ya. Kita cari nilai maksimal sisi kanan, lalu kita bandingkan dengan nilai node saat ini. Jadi kita membandingkan 3 nilai. Kita bandingkan sisi kiri, kita bandingkan sisi kanan, lalu kita bandingkan dengan node yang saat ini. Itu bisa dilihat dari fungsi return ini. Kalau diperhatikan, yang kita lakukan adalah kita membandingkan nilai saat ini, max now, nilai yang sekarang, itu max now itu sebenarnya cuma node now.data, gitu ya. Lalu kita bandingkan sisi kiri dan bandingkan sisi kanan. Dan kalau ini kita lakukan rekursi, nanti kita akan bisa mendapatkan nilai maksimal dari keseluruhan tadi. Kita coba sekarang lihat yang sini ya, yang lingkaran ini. Lingkaran ini kan ada dua, ada seperti ini ya kan bentuknya. Nah, kita lakukan aturan yang sama. Untuk nilai terbesar dari tree ini adalah nilai maksimal dari sisi sebelah sini, sisi kiri, nilai terbesar dari sisi kanan dibandingkan dengan node yang saat ini. Rekursi, jadi kita ulangi perintah yang sama ke area yang berbeda, ke subtree yang berbeda. Nah, nanti nilai terbesar dari ketiganya ini kita kembalikan menjadi sini. Ya. Terus yang sisi kanan juga sama, sisi kanan juga kita lakukan hal yang sama. Kita ini kalau kita pisahkan ya, kan bentuknya jadi seperti ini. Maka sama, untuk nilai terbesar dari tree ini, maka kita bandingkan sisi kiri, ya, sisi kanan, dan node root-nya, ya, node ini ya subroot ya, berarti ya, subroot. Terus kita bandingkan tiga-tiganya. Mana yang terbesar? Yang terbesar akan dikembalikan ke sini. Nah, terus hasil dari yang kiri terbesar di sisi kiri terbesar di sisi kanan kita bandingkan dengan yang atasnya, maka kita mendapatkan nilai terbesar keseluruhan tree. Ide rekursinya seperti itu. Maka kita bisa melakukan hal yang sama
dengan cara memodifikasi fungsi pre-order yang sudah kita punya. Jadi ini kalau masih ingat pre-order tadi kan urutannya proses data di node-nya dulu, lalu bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan. Nah, ini juga sama. Kita proses data yang saat ini dulu. Ini kan kita mengambil nilai di node saat ini. Terus kita rekursi ke kiri, ambil node terbesar sebelah kiri. Lalu kita rekursi ke kanan, ambil node terbesar paling kanan. Terus hasilnya kita bandingkan. Seperti itu. Nah, setelah kita bagian ini membuat kita bisa mendapatkan nilai terbesar. Nah, yang perlu kita tambahkan lagi adalah agar uh, ketika ini ya, jadi kan tadi kalau udah sampai lift, itu kan anak sebelah kirinya non, anak sebelah kanannya non. Nah, kita kalau di pre-order kan kita berhenti di sini aja. Kita berhenti di area sini, kita tidak menambahkan else. Nah, ini kita tambahkan di sini else. Buat apa? Artinya kalau kalau sudah sampai lift ya, sisi kirinya lift itu kan non. Nah, sisi kirinya lift itu kita beri nilai 0. Artinya itu nilai yang paling kecil, asumsi kita. Kalau ternyata data paling kecilnya bisa minus, ya ini berarti kita kasih nilai -1 misalkan. Gitu. Jadi, intinya sisi kirinya paling kecil. Jadi ini kalau diilustrasikan lagi, kita punya node tadi ya. Nah, misalkan seperti ini saja, gitu ya. Tree yang sederhana. Sampai di sini, ini kan kirinya non. Kanannya juga non. Nah, nanti kan berarti hasil terbesar dari kirinya, misalkan ini 5. Gitu ya. Nah, berarti kan nanti di sini max no-nya 5, max left-nya kalau tidak kita beri ini, itu kan jadi non, max right-nya jadi non gitu ya. Nah, itu akan memunculkan error, kita nggak bisa membandingkan 5 dengan non gitu ya. Karena ya itu nggak ada nilainya. Karenanya kalau sebelah suatu node itu non, artinya dia tidak tidak apa ya itu bukan node gitu ya, maka kita kasih nilai -1. Jadi ntar di sini -1, di sini -1. Jadi ntar yang dibandingkan bukan 5 dengan non, tapi 5 dengan -1 dengan -1. Yang berarti ntar yang terbesar adalah 5. Kayak gitu. Dan ini juga terjadi di sebelah sini. Nanti misalkan ini 3, ada juga di sini, oh kiri -1, kanan -1, besar 3, maka di sini 3. Terus nanti di sini, kalau misalkan di sini nilainya 2, maka dibandingkan kirinya 5, kanannya 3, tengahnya 2, paling besar 5, maka jawabannya adalah 5. Nah, idenya seperti itu. Makanya kita tambahkan fungsi return di sini yang berarti apa yang terjadi ketika sampai ujung dari node, artinya keluar dari tree, gitu ya. Sampai keluar dari tree apa yang terjadi. Nah, sampai sini bisa dibayangkan ya. Jadi kita melakukan rekursi ke kiri, rekursi ke kanan. Apa yang kita rekursi? Yang kita rekursi adalah kita bandingkan nilai tengah dan sisi kiri dan sisi kanannya. Kalau itu bukan node, kembalikan -1. Nah, ini adalah solusi pertama. Ini kalau kalian run fungsi ini, dia akan mengembalikan nilai terbesar pada tree. Yang kita running adalah tree yang awal tadi ya, maka output-nya harusnya adalah 24. Kalau masih ingat tree kita paling besar nilainya 24. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua itu jauh lebih sederhana, gitu ya. Ini kalau kalian perhatikan fungsi ini benar-benar fungsi pre-order ya judulnya aja saya ganti FanMax gitu ya. Terus yang beda adalah 2 baris ini. Jadi bedanya apa? Kalau di sini itu kita menggunakan rekursi dengan nilai kembalian. Jadi tadi kan dia merekursi ke kiri ke kanan terus mengembalikan nilai terbesar ya dari sisi kiri dan sisi kanan. Kalau ini kita tidak menggunakan rekursi dengan kembalian, tapi kita rekursi tetepan atau rekursi seperti pre-order, cuman kita langsung membandingkan. Jadi kita traversal, traversal itu kan mengunjungi semua node, ya kan? Jadi kalau kita udah traversal pre-order aja, itu dia udah mengunjungi semua node. Tinggal setiap mengunjungi node kita bandingkan dengan nilai terbesar global. Nah, di sini kita menggunakan variabel global max data. Setiap mengunjungi node itu kita kalau tadi di atas kita print ya, di sini kita nggak ngeprint tapi kita membandingkan
dengan max data ini, variabel global, kalau lebih besar kita ambil nilainya sebagai yang paling besar. Seperti itu. Jadi bedanya cuma di situ. Nah, ini kalau kita jalankan fungsi find max ya, nanti dia kan nggak akan mengembalikan apa-apa, jadi nggak kita print. Tapi kalau kita mau lihat nilai terbesarnya, kita print max data. Ini adalah variabel global yang menyimpan nilai terbesar pada tree. Kalau kita running hasilnya sama, 24. Nah, cara yang kedua lebih sederhana, gitu ya. Kita tinggal memodifikasi sedikit sekali dari pre-order tadi karena kita nggak perlu menambahkan fungsi return, ya kan? Di sini kan ada tambahan return yang baru gitu ya. Tapi yang jadi masalah di solusi kedua, bukan masalah, tapi kekurangan dari solusi kedua adalah kita bermain menggunakan variabel global. Nah, bermain dengan variabel global tuh bisa dibilang tidak selamanya bisa kita lakukan. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk kasus ini ya, bahkan mungkin untuk kuliah struktur data ini tidak akan ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Karena ya udah variabel global kodenya cuma se-file ini gitu ya. Tapi ini adalah bisa dibilang apa istilahnya kebiasaan buruk programmer gitu ya. Kalau kalian terbiasa melakukan ini, takutnya ketika file programnya itu semakin besar, kalian jadi mau nggak mau harus tetap pakai variabel global. Padahal variabel global di program yang besar itu bisa jadi berbahaya dan istilahnya ngotori program gitu ya. Hanya untuk mencari nilai maksimal gitu ya. Yang sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa variabel global kayak gitu. Jadi karenanya ini saya tunjukkan dua solusi. Solusi yang sederhana ini menggunakan variabel global yang bisa jadi itu tidak bisa dipakai pada suatu momen gitu ya. Dan cara solusi kedua ini lebih umum, tapi mungkin sedikit rumit untuk dibayangkan karena di sini kita menggunakan fungsi tambahan return dan ini membuat konsep rekursinya agak berbeda dibandingkan pre-order yang tadi. Gitu. Jadi ya ini saya kenalkan dua-duanya dan bagusnya teman-teman memahami keduanya. Oke, jadi ya kalau buat kuliah mungkin ini cukup gitu ya. Proyek-proyek kecil yang kita kontrol sendiri tidak masalah, tapi ketika nanti kalian sudah beneran kerja, cara ini bisa dibilang cara yang tidak bagus gitu ya. Ini mungkin kalau kalian wawancara kerja, suruh bikin tree, terus mencari nilai maksimal, terus yang solusi kalian tawarkan adalah yang ini, besar kemungkinan gitu ya, interviewernya itu tidak akan tertarik gitu, karena kalian melakukan akses global data itu adalah kayak apa ya, istilahnya itu kayak sifat buruk programmer gitu ya. Jadi ini tidak bagus untuk dilakukan. Oke. Jadi oke, ya ada dua solusi kalian bisa coba mana yang terbaik dan pada suatu momennya gitu ya. Oke, itu adalah mencari nilai maksimal pada tree. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita akan mencari suatu nilai pada tree gitu ya. Nah, di sini saya tunjukkan solusi yang pakai return ya. Ini kalau kalian perhatikan dan nanti di sini kalian bisa latihan, harusnya tidak terlalu sulit untuk melakukan pencarian ya menggunakan solusi kedua yang menggunakan variabel global. Nah, ini kalian coba buat. Oke, saya tunjukkan idenya ya. Di sini idenya kita sama ya, konsepnya pakai pre-order. Cuman sekarang kita tambahkan parameter X, yaitu parameter variabel yang mau kita cari. Jadi kita kan mau nyari node 22 ada nggak di titik tersebut. Nah, idenya kita taruh jadi parameter. Terus apa yang kita lakukan? Kalau kita perhatikan, strukturnya masih sama ya. Bagian atas ini adalah ketika node now-nya tidak non, artinya dalam node, dan ini adalah ketika di luar node, ke bablas dari leaf-nya gitu ya. Nah, terus kalau kita perhatikan juga struktur dalam sini juga masih sama dengan pre-order. Ada pemrosesan di awal, terus rekursi kiri, rekursi kanan.
Nah, sekarang idenya apa? Ya, idenya adalah karena kita di kode ini kita cuma mau mengoutputkan satu, angka satu ya. Kalau data itu ada di tree, jadi kayak true false gitu ya. Nol kalau data itu tidak ditemukan di tree, kayak gitu. Jadi kalau data yang dicari tidak ada di tree, outputkan nol. Kalau ada, outputkan satu, kayak gitu. Nah, terus eh, gimana caranya kita melakukannya? Itu sama. Yang kita lakukan adalah kita eh, kita bagi tree-nya menjadi tiga bagian gitu ya. Jadi tengah, subtree kiri, dan subtree kanan. Ya. Terus kita bandingkan dulu ya kan. X-nya ada di sini nggak? Nah, kalau ada di sini, ya udah berarti ketemu, selesai. Return satu. Rekursinya berhenti saat itu juga, selesai. Oh, ternyata bukan. Kalau bukan, maka kita cek ke kiri. Cek ke kiri, kita lakukan hal yang sama. Jadi kalau ini misalkan ada tree-nya tadi kayak gini, maka kita lakukan hal yang sama. Ini kita bayangkan terpisah ya, subtree-nya beda. Atasnya, ada nggak? Apa tadi? Atasnya sama apa nggak dengan yang dicari? Dengan X-nya ini. Oh, ternyata masih nggak sama. Berarti ya udah, kita cek yang kiri dulu. Nah, cek yang kiri sini. Yang kiri sini karena sama juga dia dicek subtree-nya, tapi kan di sini kan kanan kirinya non ya, dia nggak punya child. Di sini dicek node-nya sama nggak dengan yang X. Kalau ternyata masih bukan, maka kita cek kirinya ya kan, cek non kiri non kanan. Tapi ntar kan outputnya adalah nol ya, karena kalau non kan dia returnnya nol, maka di sini ini nggak ada nol, di sini juga nggak ada nol, ya kan? Karena apa namanya kiri nggak ada, kanan nggak ada. Oh, ini kodenya ada yang salah. Eh,